Bab 852. Apakah kamu ingin membakar jiwamu? Tubuh asli wanita berjubah merah ini hanyalah ilusi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kalau dia datang sendiri, seberapa kuat dia? Semua orang merasa ngeri. Wajah Fanny Zhou juga menjadi sangat serius. Kekuatan wanita berjubah merah di depannya jauh melampaui ekspektasinya. Terlebih lagi, ini hanyalah tiruan. Tidak berani dipikirkan. Dao Jun tiba-tiba berkata, "Biksu, mohon lindungi yang mulia dan segera pergi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, membuka telapak tangannya, dan segel kayu hijau naik ke langit. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah hijau perlahan keluar dari segel kayu hijau itu dengan pedang di tangan kanannya dan sabuk dewa di tangan kirinya. Janggut dan rambutnya semuanya putih, dan dia memiliki aura dewa. Citian terkejut dan berkata, "Taois Kingmu. Taois Kingmu." Master Taoisme generasi ke-6, statusnya dalam Taoisme adalah yang kedua setelah pendiri Taoisme. Saat Taoisme paling jaya, ada dua era. Era pertama adalah era pendiri Taoisme. Saat itu, sekte Dao masih dominan dan masih berada di atas kekuasaan kekaisaran. Siapa di dunia ini yang berani tidak menghormati perintah sekte Dao? Era kedua adalah era Taois Kingmu. Di era Taois Kingmu, Taoisme menindas ratusan keluarga dan klan. Pada saat itu, dekrit kekaisaran keluarga kerajaan Zhou tidak seefektif dekrit sekte Dao. Pada saat itu, keluarga kerajaan Zhou juga berada pada puncaknya. Citian sangat terkejut saat melihat Dao Jun memanggil Taois Kingmu. Tahukah kamu, ini adalah salah satu kartu truf terpenting dari Taoisme, dan dia menggunakannya seperti ini. Sial, pendeta Tao tua ini sangat bersedia. Dia agak meremehkannya. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Ayo pergil." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di kejauhan bersama Sander Ye. Ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Dia harus membawa Sander Ye kembali ke dinasti Zhou. Hanya dengan kembali ke dinasti Zhou dia bisa menghentikan wanita misterius berjubah merah ini. Citian menarik kembali pikirannya, menatap Dao Jun dalam-dalam, lalu berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya Buddha lalu mengikutinya. Setelah Taois Kingmu muncul, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Fanny Zhou dan Sander Ye di kejauhan, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Di bawah, Dao Jun buru-buru berkata, "Buyut Guru Kingmu, pemuda itu dan yang mulia adalah orang-orang yang dipilih oleh keluarga Tao untuk dibantu. Hari ini kami dalam masalah besar. Tolong bantu aku, Buyut Guru." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam. Taois Kingmu mengalihkan pandangannya dan melirik ke arah Dao Jun. Dia tidak berbicara, tetapi menoleh untuk melihat wanita berjubah merah yang mengangkat tangannya dan memotongnya dengan pisau. Taois Kingmu melambaikan sabuk dewa. Bang! Cahaya pisau berdarah pecah seketika. Wanita berjubah merah itu sedikit mengangkat bibirnya dan berkata, "Ada kemampuan." Taois Kingmu menatap wanita berjubah merah itu dan mengerutkan kening, aliansi jalan jahat. Wanita berjubah merah tidak menjawab, melainkan mengeluarkan sebatang tebu dan mulai mengunyahnya. Taois Kingmu mengangkat kepalanya dan menatap jauh ke langit berbintang, tetap diam. Di bawah, Dao Jun sedikit khawatir. Dia bisa merasakan bahwa Buyut Guru tampaknya sedikit takut dengan aliansi jalan jahat ini. Taois Kingmu tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah Dao Jun, "Kamu generasi Tao yang mana?" Dao Jun buru-buru berkata, "Buyut Guru, generasi 162. Taois Kingmu mengangguk sedikit, biarpun bakatnya buruk, penglihatannya luar biasa, dan itu bisa diterima. Dao Jun tersenyum pahit, dia menganggapnya sebagai pujian untuk dirinya. Taois Kingmu berkata, "Pergilah."
Dao Jun ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Pendeta Tao Qingmu memandang wanita berjubah merah itu dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, wanita berjubah merah itu selesai mengunyah tebu. Dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, lalu menghilang sedikit demi sedikit seperti asap. Saat dia menghilang sepenuhnya, di hadapan Taoist Qingmu, ruang dan waktu terbelah, dan kemudian, seorang wanita berjubah merah cerah perlahan berjalan mendekat. Tubuh asli. Di tangannya juga memegang sebatang tebu. Wanita berjubah merah memandang ke arah Taoist Qingmu dan terkekeh, "Saat aku selesai makan tebu ini, aku akan memotongmu sampai mati." Taoist Qingmu mengangguk, "Oke." Wanita berjubah merah itu menggigitnya, mengunyahnya beberapa kali, lalu meludahkannya. Yang satu makan, yang satu menunggu. Akhirnya wanita berjubah merah itu selesai mengunyah tebu terakhirnya. Setelah mengunyah beberapa suap, dia tidak meludah, melainkan maju selangkah. Pada langkah ini, dia sudah berada ribuan kaki jauhnya di belakang Tao Qingmu. Dia meludahkan tebu lalu melirik pisaunya. Ada lekukan di bilahnya. Dia tersenyum lembut, "Ada kemampuan, tapi tidak banyak." Setelah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Di kejauhan, Tao Qingmu perlahan menghilang. Di sisi lain, segel kayu hijau di tangan Dao Jun tiba-tiba bergetar hebat, lalu meredup. Fanny Zhou menoleh untuk melihat Dao Jun. Wajah Dao Jun sangat jelek, dan matanya penuh ketakutan. Wajah Fanny Zhou menjadi gelap. Dia tahu bahwa Taoist Qingmu mungkin dalam bahaya. Faktanya, itu normal. Bagaimanapun, Taoist Qingmu bukanlah tubuh aslinya, dia mungkin masih bisa bertarung dengan wanita berjubah merah. Citian tiba-tiba berkata, "Di depan adalah alam semesta Zhou." Fanny Zhou menarik kembali pikirannya dan hendak mempercepat, tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba sedikit bergetar, dan kemudian, seorang wanita berjubah merah perlahan keluar. Fanny Zhou dan yang lainnya segera berhenti. Wajah Dao Jun serius. "Tubuh asli." Dao Jun berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, pasukan ilahi." Fanny Zhou menggelengkan kepalanya, "Aku sudah meminta mereka mundur." Pasukan ilahi memang sangat kuat, namun mereka tidak bisa menghadapi wanita ini karena akan menderita kerugian besar. Raja versus raja. Jenderal melawan jenderal. Tidak ada artinya bagi pasukan ilahi untuk berkorban di sini. Dao Jun sedikit mengangguk, memang. Pada saat ini, Citian tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Fanny Zhou, mengatupkan kedua tangannya, "Yang mulia, aku ingin mengajukan permintaan." Fanny Zhou mengangguk, "Katakan." Citian melirik Sander Ye, yang masih pingsan, lalu berkata, "Di masa depan, aku ingin meminta Tuan Ye berjanji bahwa selama dia ada di sini, kuil Ventian akan ada." Fanny Zhou menundukkan kepalanya dan menatap ke arah Sander Ye, yang tidak sadarkan diri dalam pelukannya, dan mengangguk, "Aku berjanji padamu atas namanya." Dao Jun memandang Citian dan berkata dengan ngeri, "Keledai botak, apakah kamu ingin membakar jiwamu?" Citian berkata dengan marah, "Bakar kepalamu, aku akan memanggil leluhurku." Setelah itu, dia mengeluarkan kitab suci kuno dan terlihat kitab suci muncul di tangannya. Sedikit kerumitan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata, "Benda ini awalnya disimpan untuk melindungi kami dari sekte Dao dan keluarga kerajaan Zhou Agung, tapi hari ini." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Sander Ye dalam pelukan Fanny Zhou dan berkata, "Aku akan bertaruh. Kalau aku menang, aku akan memperjuangkan berkah abadi untuk kuil Ventian. Aku akan layak atas penyelamatan guruku. Kalau kalah taruhannya maka mati saja." Setelah berbicara,
dia duduk bersila, mengatupkan kedua tangannya, dan mulai melafalkan kitab suci dalam hati. Di kejauhan, wanita berjubah merah memandang Citian dengan senyuman di wajahnya dan tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Fanny Zhou mengamati wanita berjubah merah itu dalam-dalam, lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama Sander Ye dan yang lainnya. Wanita berjubah merah menatap Fanny Zhou dari kejauhan, tersenyum, dan tetap tidak menghentikannya. Pada saat ini, kitab suci kuno di depan Citian tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian nyanyian Buddha kuno terdengar darinya. Amitabha. Pada saat ini, cahaya keemasan memancar dari kitab suci. Dalam cahaya keemasan, seorang biksu berjubah kain perlahan keluar. Di tangannya, dia memegang pelita minyak yang redup seakan-akan padam. Citian buru-buru berdiri, menyatukan kedua tangannya dan memberi hormat, "Salam. Buyut Guru. Buyut Guru." Pendiri kuil Ventian, Biksu Kudeng. Wanita berjubah merah itu memandang ke arah Biksu Kudeng, lalu mengambil tebu lagi. Setelah menggigitnya, dia tersenyum dan berkata, "Aku paling suka bertarung dengan orang di belakang panggung." Biksu Kudeng memandang wanita berjubah merah dengan ekspresi ramah, "Aliansi Jalan Jahat." Wanita berjubah merah itu menggerogoti tebu dan tidak berkata apa-apa. Dia punya kebiasaan makan tebu sebelum membunuh orang. Saat Biksu Kudeng hendak berbicara, Citian di sampingnya tiba-tiba berkata, "Buyut Guru, tunggu sebentar, aku akan mundur dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya Buddha dan menghilang ke galaksi yang jauh. Biksu Kudeng sedikit terkejut. Kenapa pengurus ini tidak terlihat seperti biksu yang serius? Biksu Kudeng menarik kembali pikirannya dan menoleh untuk melihat wanita berjubah merah tidak jauh dari sana. "Aku ingin tahu apakah kamu adalah pelindung atau utusan dari aliansi Jalan Jahat?" Wanita berjubah merah tersenyum dan berkata, "Kamu tahu sedikit tentang aliansi Jalan Jahat." Biksu Kudeng tersenyum tipis, "Aku pernah berhubungan dengan kalian sebelumnya, tentu saja tidak banyak." Wanita berjubah merah itu menggigit seteguk tebu, mengunyahnya, lalu berkata, "Beku, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada kamu." Biksu Kudeng mengangguk, "Nona, mohon bertanya." Wanita berjubah merah itu menatap Biksu Kudeng, "Sudahkah kamu berpartisipasi dalam pertempuran untuk naik ke surga?" Biksu Kudeng mengangguk sedikit, "Ya." Wanita berjubah merah itu terkekeh dan berkata, "Tidak heran." Biksu Kudeng bertanya, "Apakah kamu pernah berpartisipasi, Nona?" Wanita berjubah merah itu mengangguk, suaranya ringan dan lembut, "Bunuh sampai surga tingkat ketiga." Biksu Kudeng menurunkan alisnya dan tidak berkata apa-apa, hatinya terguncang. Wanita berjubah merah melanjutkan, "Aku mendengar bahwa ada seorang pria bernama Dewa Nyata di alam semesta nyata yang sangat pandai bertarung. Aku kembali kali ini untuk menemuinya." Biksu Kudeng berkata, "Jangankan aku hanyalah tiruan, sekalipun tubuh asli aku ada di sini, aku bukan tandingan Nona. Tetapi murid aku mendapat masalah, aku harus turun tangan dan menunjukkan trik kecilku." Setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan, mengatupkan kedua tangannya, dan dalam hati melafalkan kitab suci kuno. Bang! Tiba-tiba, sinar cahaya Buddha muncul di sekeliling, dan pada saat yang sama, suara nyanyian kuno yang misterius perlahan datang dari langit, bumi, dan alam semesta. Wanita berjubah merah itu tersenyum, tidak berbicara, tetapi mengambil satu langkah ke depan. Ketika langkah ini jatuh, dia sudah berada ribuan kaki jauhnya di belakang Biksu Kudeng. Dia memuntahkan tebu di mulutnya dan berkata, "Tuan, kamu punya kemampuan, tapi tidak banyak." Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah lagi. Saat langkah itu jatuh, dia sudah menghilang. Di lapangan,
biksu kudeng itu mengatupkan kedua tangannya dan perlahan menghilang. Di sisi lain, Citian sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh, matanya penuh ketakutan. Di sampingnya, wajah Dao Jun dan Fanny Zhou langsung menjadi gelap, sedangkan wajah Na Citian sepucat kertas. Sial, bahkan buyut guru tidak bisa menghentikan penyihir itu. Fanny Zhou tidak banyak berpikir dan segera berkata, pergi ke kota Kekaisaran Zhou. Saat ini, mereka sudah memasuki alam semesta Zhou Agung. Fanny Zhou membawa Sander Ye dan bergegas menjauh. Pada saat yang sama, suaranya menyebar seperti guntur dari alam semesta galaksi, musuh yang kuat akan datang. Semua orang di sini harus segera pergi dan tidak boleh masuk tanpa izin. Anggota keluarga kerajaan Zhou yang kuat dalam kegelapan masih ragu-ragu, tetapi pada saat ini, Fanny Zhou tiba-tiba meraung, cepat mundur. Pada saat ini, orang-orang kuat dalam kegelapan tidak berani ragu lagi dan mundur dari area ini. Fanny Zhou membawa Sander Ye dan berlari ke kota Kekaisaran Dinasti Zhou. Namun ketika mereka hendak memasuki kota Kekaisaran Dinasti Zhou, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah wanita berjubah merah cerah. Melihat wanita berjubah merah, wajah Fanny Zhou tiba-tiba menjadi gelap, dan wajah Dao Jun, Citian, dan orang lain di sampingnya juga sangat jelek. Wanita ini sungguh keterlaluan. Wanita berjubah merah itu menggerogoti tebu, lalu tersenyum dan berkata, mau ke kota? Gak usah repot, masuk saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik ke samping dan menyingkir. Fanny Zhou menatap wanita berjubah merah itu dan tidak berkata apa-apa. Wanita berjubah merah itu mengeluarkan seteguk ampas, lalu tersenyum dan berkata, aku tidak bercanda, masuklah. Setelah Fanny Zhou terdiam beberapa saat, dia memimpin semua orang langsung ke kota Kekaisaran. Wanita berjubah merah itu benar-benar tidak menghentikan mereka dan mengizinkan mereka memasukinya. Wanita berjubah merah menoleh untuk melihat kota Kekaisaran Dinasti Zhou besar dan tersenyum tipis. Aku, Xian Ji, akan mengalahkan seluruh dinasti Zhou sendirian. Di kota Kekaisaran, seorang wanita tiba-tiba muncul di samping Fanny Zhou. Itu Yinia. Fanny Zhou memandang Yinia, siapa kamu? Yinia menjilat manisan haunya dan berkata, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu bertarung? Fanny Zhou bertanya, di ranah apa nona? Ada yang berpikir, ranah Shinto. Fanny Zhou melihatnya sejenak dan terdiam. Dia bisa merasakan bahwa gadis ini tidak sederhana, dia pasti tidak sesederhana alam Shinto, tapi ketika dia memikirkan wanita berjubah merah, dia menyerah untuk membiarkan gadis di depannya mencobanya. Gadis ini tampak seperti kerabat Sander Ye. Dia tidak bisa membiarkan gadis kecil ini mengambil risiko. Setelah memikirkan hal ini, dia dengan lembut mengusap kepalanya, lalu berkata, lindungi dirimu sendiri. Yinia bersambung.